Teori pembelajaran sosial adalah teori belajar yang menjelaskan bahwa perilaku baru dapat terbentuk dengan cara mengamati dan meniru orang lain. Teori ini dikembangkan oleh Albert Bandura dan merupakan salah satu teori yang menarik dalam bidang psikologi dan pendidikan. Ciri-ciri teori belajar sosial ada beberapa hal. Salah satunya yang pertama adalah fokus utama pembelajaran adalah pengamatan dan peniruan. Tingkah laku atau model contoh bisa dipelajari melalui bahasa, teladan, nilai, dan lain-lain. Yang dimana hal ini biasanya siswa akan meniru dari guru, orang tua, atau lingkungan pergaulannya. Ciri-ciri teori belajar sosial yang kedua adalah siswa bisa meniru suatu kemampuan atau perilaku dari kejadian yang dialami orang lain atau dari hal yang diperagakan oleh guru sebagai model. Adapun ciri-ciri dari teori belajar sosial yang ketiga adalah siswa memperoleh kemampuan jika mendapatkan kepuasan dan respon rangsangan yang positif, seperti pujian, umpan balik yang konstruktif, atau pengakuan atas prestasi. Hal itu dapat meningkatkan rasa percaya diri siswa dan mendorong mereka untuk menghadapi tantangan baru. Untuk selanjutnya, proses pembelajaran meliputi memperhatikan, mengingat, dan meniru tingkah laku atau timbal balik yang sesuai, diakhiri dengan respon rangsangan positif. Dalam teori pembelajaran sosial, ada beberapa fase yang harus dilalui untuk menerapkan teori ini. Yang pertama adalah fase perhatian, yang dimana dalam fase ini peserta didik akan memperhatikan model atau sesuatu yang mereka observasi. Hal yang dapat diperhatikan biasanya hal-hal yang menarik, unik, terkenal, dan sesuai dengan minat mereka. Agar guru bisa menjadi pusat perhatian peserta didik, bapak atau ibu harus memberikan isyarat-isyarat yang jelas dan mudah dipahami. Fase kedua yaitu fase retensi. Fase ini merupakan fase di mana peserta didik harus mampu mengingat hal-hal yang sudah mereka amati. Melalui pengamatan itulah diharapkan mereka mampu belajar dan mendapatkan hasil yang baik. Dan fase ketiga ada fase reproduksi, yang mana pada fase ini terjadi umpan balik yang nantinya bisa mengarahkan peserta didik pada perilaku yang diinginkan. Umpan balik ini tidak hanya ditujukan bagi hal-hal yang sudah benar, melainkan juga pada hal-hal yang tidak benar. Guru harus bisa memberi nasihat atau masukan atas perilaku yang salah atau kurang baik peserta didiknya sebelum perilaku tersebut tumbuh menjadi kebiasaan. Jika berhasil menerapkan hal itu, maka guru tersebut sudah menjalankan pembelajaran terbaiknya. Fase motivasi merupakan fase terakhir yang menandai keberhasilan teori pembelajaran sosial. Pada fase ini, peserta didik akan meniru hal yang berkesan dari pengamatan yang mereka lakukan, sehingga mereka beranggapan bahwa setelah meniru akan muncul penguatan dari dalam diri masing-masing. Contoh penguatan itu bisa diberikan dalam bentuk pujian, piala, nilai, dan lain-lain. Teori pembelajaran sosial menekankan bahwa individu dapat belajar melalui pengamatan terhadap perilaku orang lain. Model atau orang yang diamati seperti orang tua, guru, atau teman sebaya berperan penting dalam proses pembelajaran. Perilaku, sikap, dan nilai-nilai mereka dapat memengaruhi pembelajaran individu. Teori pembelajaran sosial dapat diterapkan dalam berbagai konteks pendidikan untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung observasi, kolaborasi, dan pengembangan keterampilan sosial.